Jumpa lagi dengan Otokoko. Kali ini pas muter di Jogja, itu ada bengkel yang sedang otak-atik mobil retro atau bisa disebut dengan mobil keikarnya Jepang. Jadi ada mobil N, terus Tronton pun juga ada, pickup maupun yang station, Honda Live pun juga ada. Dan kali ini yang sedang digarap adalah mobil Bemo dengan seri MP5. Jadi sekalian kita review, kita lihat progresnya, dan kita ngobrol dengan mekaniknya. Ini mobilnya proses cat sudah selesai, tinggal pemasangan mesin. Nah, mesinnya cukup antik. Ini mesinnya cc berapa, Mas? 305. 305 Ya, dengan model 4 tak 2 tak. hitungannya 2 tak. Ini dengan Mas siapa ya? Dengan Mas siapa? Rahmat. Mas Rahmat, spesialis Bemo, Mas? Ya, enggak juga. Nah, kita cuma ngikutin orang tua aja. Oh. Karena awalnya orang tua saya juga montir. Oh gitu. Di Jakarta atau di Jogja? Di Jakarta, Mas. Oh gitu. Iya. Iya ya. Lah kali ini mobil ya saya lewat kok. Mobilnya lucu banget. Pickup tapi beroda 3 ya. Asli sebenarnya pakai kerudungan, nggak losbak begini. Yang belakang ini? Ada tendanya, itu yang buat penumpang. Kalau penumpang naik itu jadi nggak hujan. Jadi kayak semacam kayak terpalnya. Iya. Oh. Jadi sebenarnya ya seperti itu. Tapi karena didesain pickup malah jadi antik ya? Iya. Jadi antiknya jauh gitu doang. Ya. Ini mesinnya tenaganya berarti kecil 305 cc. 305 cc. Mesinnya masih asli nih. Mesin masih asli. Daihatsu. Punyanya Daihatsu. Daihatsu. Lah ngomong-ngomong, ini mobil keluaran tahun berapa nih ya? Kurang lebihnya sih, kalau nggak salah 78. 78. Itu keluaran MP5. Seri MP5. Kalau MP4 keluarannya 62 kalau nggak salah 64, kurang lebihnya gitu. Karena waktu itu juga saya nggak ada, cuma kalau menurut orang-orang itu keluaran tahun 4. Sebelumnya kayaknya yang MP4 tuh bentuk depannya beda ya, Mas ya, sama yang MP5 ini? Sama ya aja, cuman bedanya dia di bak aja. Oh, baknya lebih panjang. Jadi kalau MP4 dia lebih pendek. Oh gitu. Iya. Ya. Nah, ini kira-kira berapa lama lagi nih siap jalan, Mas? Dengan kondisi seperti ini? Kalau dikerjain yang paling juga seminggu. Seminggu, berarti seminggu 2 minggu ya, Mas ya? Paling cepet ya? Paling cepet seminggu saya kerjain, udah selesai. Ini indikatornya sama kayak speedo itu juga ada semua komplit? Ada speedo, sen, lampu malam, lampu sama aja kayak mobil biasa. Sama aja, cuman bedanya mereka di dashboard tuh lebih komplit. Kalau Bemo cuman adanya speedo doang. Speedo sama bensin, bahan bakar? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Dia cuma punya speedo sama lampu sen di indikatornya. Di indikator speedonya ada sennya juga. Jadi kalau untuk bensinnya hanya bisa pakai dikira-kira melalui belakang, karena di tangki bensin itu ada selangnya, ada selang putih yang kalau ukuran bensinnya ketahuan kalau kita lihat. Jadi berarti secara manual ya? Ngeceknya cuma secara manual aja? Iya gitu. Oh, nggak ada full pumpnya? Oke. Berarti ini mesin masih asli?
Terus nanti karbu juga masih asli bawaannya atau pakai kanibal, pakai yang lain? Pakai karbu bawaan nih. Karbu bawaannya. Oh. Nah, ngomong-ngomong, kalau ada orang bangun kayak gini, ini onderdilnya masih cukup banyak nggak, Mas? Agak susah sekarang ini, karena kan produksinya nggak kayak dulu. Kalau tahun 90-an itu udah susah, barang itu udah langka, kebanyakan kanibal jadinya. Oh. Dan juga buatannya buatan Indonesia yang mungkin mereka kata nggak bagus, cuma buatan rakitan Taiwan gitu. Terus Taiwan juga, awalnya Taiwan, cuma itu juga kan kurang bagus gitu. Model Taiwan itu memang kalau buat untuk kendaraan kayak mobil gini? kayak begini kayak itu nggak bisa bagus, bertahan lama. Oh ya, nggak awet lah ya. Nggak awet, dia bahannya juga beda. Ya awet. Jadi, ya punyanya Jepang ya. Kalau Jepang mah memang udah terbukti. Ya, contohnya bemo aja. Kalau andai kata dia spare partnya pun lengkap kayak dulu, saya rasa bemo sampai sekarang tetap masih bagus. Nggak bisa rasa nggak bakal susah. Kalau spare partnya masih cukup banyak ya, melimpah ya. Soalnya kayak gini pecinanya pun juga cukup banyak sekarang ya, Mas ya. Banyak sih di Facebook. Iya. Cuman juga ada teman saya juga, Iwan Kaset namanya, orang Bandung. Itu rakitan bemonya dia punya 3 kalau nggak salah. 1 itu udah dijual. Seharga 150 juta. Wah, kayak gini bro, kalau jadi harga 150 juta. Iya, 150 juta itu normal dia jalan. Itu udah dimodif pakai CDI. Dan gitu. juga persnelingnya dia pakai punya S38. Tapi kalau saya mending orisinilnya. Ke orisinilnya. Jadi saya nggak pakai macam-macam, kekuatannya saya rasa juga tergantung pemakaian orangnya. Semua juga jenisnya seperti itu. Mau kendaraan mewah sekalipun, kalau makainya nggak karuan. Jadi sama aja. Nggak pakai teknik, saya rasa sama aja. Nggak bakal bisa bertahan lama. Kalau kayak gini tuh pasti yang punya tuh orang kolektor sama orang suka, dan pasti dia juga tahu ngerawatnya itu seperti apa. Bukan kayak orang sembarangan tuh, Pak. Tapi yang setahu saya, yang justru perorangan lah yang mereka suka tahu, yang mereka tahu. Jelas mereka tahu kalau perorangan. Lain sama kolektor. Kolektor itu nggak semua mereka itu pada tahu detail ya. Bemo. Kecuali teman saya tadi yang namanya Iwan Kaset, bapaknya juga montir, dia tahun 60-an. Iwan Kaset dia benar-benar tahu suka mobil bemo ya. Dan dia juga memang bapaknya itu, teman saya ini yang dari Bandung ini memang pecinta ilmunya, termasuk ilmunya dipegang sama anaknya, termasuk tinggi juga. Orang dia jual sampai 150 juta, saya juga kaget itu. 150 juta nggak main-main itu. Nah, ini nih ornamen lampunya juga masih komplit, Mas. Kalau sekarang ini memang ada, cuma hanya segelintiran orang juga yang punya, dan nggak semua orang punya. Kalaupun ada pun barangnya mahal. Iya. Mahal. Saya bilang mahal, hampir sama seharga mobil. Kayak mobil baru lah ya. Spare part mobil kayak baru. Mobil LGC ya. Aduh, harganya nggak kira-kira. Iya. Jadi saya bilang servisnya juga saya rasa lebih mahal daripada mobil. Mobil baru. Karena teman saya jual mesin satu bundel begini sampai berapa sini? Itu seharga sampai 13 juta, 12 juta. Ini itu tanpa belakang ya, Mas ya? Tanpa transmisi belakang ya, kegiatan belakang ya? Transmisi depan sama mesin. Itu diganti dalamannya. Kita lihat yang dari depan sini ini magnetnya. Ini kipas, dalamnya magnet. Dinamo berikut sama bantalan seperti kayak Honda Leaf. Honda Leaf itu sama. Modelnya kayak begini, bantalan. Skemanya sama modelnya. Skemanya hampir sama. Terus ini tengah, ini nanti shaker sama stang shaker. Cuma mereka masih ada barang seperti spare part-nya masih ada. Ya ini juga ada, cuman nggak sekomplit, nggak sekomplit kayak dulu. Ini hanya barang-barang sisaan aja. Iya. Jadi kita bilang mau aslinya ya nggak juga. Ya mesti banyak kanibal. Mobil tua kan, Mas. Iya. Dan ini juga memang agak mahal. Iya. Wah. Mahalnya nih, karena di saat modifnya itu biayanya cukup besar, nggak kecil biayanya. Iya. Memperbaiki gini bangun dari awal kan, wah berat banget. Ini juga sebenarnya masih banyak yang mesti dikerjain. Cuman ini tetap harus pelan-pelan, nggak bisa buru-buru. Iya. Cuma saya pesenin sahabat apapun montir bemo.
Hah? Di saat dia ngerjain, nggak mungkin secepat itu dia langsung jalan. Iya, pasti Dia mesti bertahap. Ada aja kendalanya. Kenapa? Karena barangnya udah tua. Nah, spare partnya juga susah. Kalaupun betul. ada juga itu harus dia akalin lagi. Iya, pakai yang apa gitu ya Mas ya. Diakalin. Ada barangnya, cuman diakalin gitu. Maksudnya kadang-kadang nggak cocok. Kadang nggak pakai pas, ini, pakai iya. punyanya ST juga bisa, pakai punya Trondong. Maka kendaraan ini termasuk peninggalan. Ini Bung Karno. berarti peninggalan Jepang. wah, ini berarti mobil punya sejarah nih ya. Ini kayaknya dulu awal buat angkutan ya Mas ya? Iya, memang buat angkutan. Buat angkutan memang. Bukan milik pribadi ya Mas ya? Bukan. Oh. Awalnya ini memang dari tahun 60-an ini buat angkutan, keluarnya MP4. Sebenarnya bukan 64, bukan tahun 64. 50-an kali ya malah ya? Tahun 60-an pertama kali ada, setelah dia beroperasi itu tahun 64, keluaran 64. Nah, Cuman barang ini udah ada di Jepang. iya. Gitu, sebelum. Saya lihat di Google itu keluar itu 56 58 tuh sudah ada mobil ini. Iya, karena ini kan sebenarnya operasinya tahun 64. Apa Jalannya di Indonesia. Pembuatannya sebenarnya tahun 64. Di tahun 64. Cuma rancangan ini udah ada sebelumnya. Iya. Iya, iya. Di sini orang semua nyebutnya tahun 64 gitu. Tahun 64. Bimo 64. Tahun 64. Berarti selain Daihatsu ada juga kayak Honda yang roda 3 juga ada ya? ada. Namanya apa Mas? Kayak yang roda 3 itu Bajaj. Oh. Bukan punya Honda, itu Bajaj buatan India. Oh. Yang oranye itu, Iya. itu Bajaj. Iya, iya, iya. Itu buatan India. Nah sekarang ada penerusnya tahun 2016, Iya, yang- peluncuran Kute Petrol. Iya, TVS. Enggak, ini Kute yang roda 4. Terus kalau bicara ini ornamen kayak lampu, ini rating itu masih komplit semua Mas kalau yang ini? Sebenarnya masih ada, cuman kan tadi saya bilang nggak semua orang itu punya. Nah. Hanya perorangan yang punya, mereka nyimpen gitu. Oh, buat tanggon. Iya. Jadi Iya, nggak iya. semua. Kalau toko mah udah kagak ada. Oh. Paling hanya sebagian. Terus kayak gini itu berarti model terpisah ya Mas ya? Iya. Bisa dilepas ya? Iya. Karena ada baut-bautnya ya? Iya, ini buat wiper. Oh, wipernya satu ya? Iya, wiper emang dia cuma satu. nggak ada. Terus ini kap nggak ada kap ya depan ya? Hmm? Dia pakai baut. Oh, bautan ya sini ya? Iya. Oh, oke. Ya. Model belakangnya ini seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti kita tunggu hasilnya sekitar seminggu lebih atau sekitar 2 mingguan. Nanti saya main kesini lagi, jadinya seperti apa nanti sekarang kita test drive. Terima kasih sudah menyimak Otokoko dan sampai jumpa di video selanjutnya.